ambil gelas lain lagi selama apa namanya ini jatuh kan. Nah itu ada yang gravitasi ton kalau gitu. Bisa masuk ke situ. Nanti kamu apa namanya di sekolah nanti ketemu dengan gravitasi. Nah anak yang sampai tahu cara menekan waktu. Di kita seringkali anak melakukan sebuah hal yang oleh orang tua dianggap kesalahan, tetapi oleh anak nggak ngerti kenapa itu salah, dan karena tidak ada pembelajaran pada saat itu, maka apa yang terjadi? Kesalahan berulang-ulang, dan orang tua menggunakan respon yang sama, yaitu saya percaya tidak ada orang seperti itu di sini, tidak. Tapi di situ saya nggak tahu. Oke, berarti yang pertama sekarang apa nih? Sugesti. Oke ya, jadi kata-kata Anda, kalimat Anda adalah bernilai sugesti. Hati-hati, karena apa? Ketika kata-kata Anda diterima oleh anak Anda dan anak Anda tidak mau berpikir kritis atau ingin membantahnya, maka kata-kata itu jadi program walaupun Anda bercanda. Wah, kamu kan bodoh. Itu kan bercanda. Tapi begitu diterima begitu saja, di program. Yang lebih repot, kata orang tua, kamu tuh bodoh. Kakaknya mengatakan, emang gue sih baru lihat orang bodoh kayak itu. Ketemu tetangganya, emang rupanya sekampung ini yang paling bodoh dia. Pas datang ke sekolah, yakin saya sekolah itu bukan di Madania. Gurunya mengatakan, dulu tuh bodoh-bodoh anaknya. Ya udah makin lengkap lah program bodoh. Sehingga orang ini pada waktu dia sekolah digelari tomat, awal amat. Pada waktu kerja dia digelari itu gomat, goblok amat. Pada waktu jadi manajer digelari gopar, goblok parah. Hati-hati, hati-hati nih kata-kata nih. Jadi kata-kata. Jadi berarti artinya apa? Dulu ada orang tua yang bertanya pada saya, Kang Asep, saya pengen belajar hipnoterapi for children. Enggak mau. Silakan. Kenapa? Children itu yang masa hipnosis. Ada pernah lihat gak anak-anak yang misalnya gini, kalau saya misalnya saja diminta untuk mengetahui bahasa Nas dan Kandilan, saya nggak akan mewawancari mereka, pasti bohongin. Apa yang saya lihat anaknya aja. Misalnya anak umur 3 tahun itu di situ alami, dia bisa menggambarkan. Coba yuk, saya sekali lagi nih, kita main pura-puraan yuk, kamu coba pura-pura jadi bayi bapakmu. Itu semua diekspresikan. Artinya apa? Hebatnya anak-anak adalah mampu merekam dan mengekspresikan dengan cara yang persis sama. Suaminya kerja di bank lain tapi masih di Sudirman. Suatu kali ngerasa pengen pulang. Dia pengen pulang. Dia pulang jam 12 gitu ya, jadi pada waktu makan siang dia pulang. Menariknya itu di perempatan di daerah sekitar perempatan Kunci. Itu dia mobil kebetulan berhenti, ada orang yang sedang menggendong anak. Ya, pengemis. Dan yang dia bikin kaget, anak yang digendong itu adalah anaknya. Kemudian turun nanya, ini gimana anak saya kok bisa dari kamu? Udah berapa lama? Sudah pindah 3 bulan. Terus apa yang kamu lakukan? Saya nyewa dari pembantu rumah. Iya. Lalu hal berikutnya begini, saya menyelidiki banyak orang tua yang mengeluh. Ini dalam masalah-masalah anak. Pak, anak saya itu kok kemampuan bicaranya lambat ya. Kemudian saya ukur tes di kemampuan bicara. Sebenarnya anak ibu normal nih. Bolehkah saya selidiki apa yang terjadi di rumah? Saya selidiki di rumahnya. Dan dia mendapatkan seorang pembantu rumah tangga yang cekatan dalam urusan-urusan domestik. Akan tetapi orang ini cenderung bisu. Sehingga anak mau dengar dari siapa kata-kata dan kalimat. Heran ya, banyak orang tua yang apa-apa demi anak, rela nyari uang berjuta-juta ngasih buat anak. Tapi sedikit orang tua yang mau nyari pembantu rumah tangga yang sedikit cerdas. Kenapa saya mengatakan sedikit cerdas? Karena gini, masa pengasuhan yang namanya 3 bulan sampai 6 tahun itu, masalahnya itulah masa kritis untuk memasukkan materi-materi yang telah akan dibutuhkan.
Cilakanya di masa seperti itu justru tukang tanamnya ini boleh dikatakan lahan yang bagus nih kan, tetapi yang menebar benihnya nggak ada. Orang tuanya, ayah dan ibunya dokter, tetapi anaknya diasuh oleh pembantu rumah tangga yang SD pun tak tamat dan gak mau banyak ngomong karena tugas saya adalah ini. Apa yang terjadi? Otomatis dia akan menganggap bahwa anak ini menjadi kayak gimana? Bukan urusan saya. Tolong deh, siapapun di sini yang kebetulan Anda tidak mengasuh anak Anda sendiri tapi diasuh oleh pembantu rumah tangga, ajarin bahwa pembantu rumah tangga Anda itu harusnya ngajarin komunikasi, harusnya ngajak ngomong banyak, harusnya ngajak tatap muka banyak. Biasanya manggil dengan anak-anak pakai abah gitu ya. Ini nama anaknya Ibnu atau Kabayan lah. Kabayan, iya abah. Jadi yang pertama adalah sapa, kasih tahu siapa kita. Kabayan, ini abah. Kalau Kabayan mendengarkan suara abah, sambil dielus ya. Kalau Kabayan mendengarkan suara abah, gerakan jari yang abah sentuh ini. Satu kali no. Bisa jadi satu kali langsung berespon. Kemudian ulangi lagi kalimat barusan berulang-ulang sampai ada respon tadi misalnya. Kalau Kabayan mendengarkan suara abah, gerakan selunjuk ini. Silakan maju ya. Oke. Nah ini kan berarti udah gerak. Nah ketika udah gerak berarti anak sudah mendengar. Artinya adalah sudah siap mendengar dalam keadaan hipnotis. Contoh misalnya tadi apa udah kadung marah pada anak. Kenapa ya Pak? Berarti programnya kan minta maaf kan? Nggak apa-apa. dimarahin lagi. Oh iya, bukan dimarahin lagi. Programnya kan minta maaf nih. Iya. Berarti kan judul programnya minta. Kabayan, tadi abah menghina kamu. Tentunya saja tidak nyaman buat kamu. Dan lebih bagus bagi kamu adalah bila melepaskan ketidaknyamanan pada diri kamu. Apabila kamu setuju, gerakan jari yang apa? Sentuh ini. Nah, itu berkali-kali begitu. Nah, berarti itu program delete itu begitu. Enak aja, Anda jangan kamu tidak mengingat, jangan begitu. Dasar ini anak. Sorry. Saya ngasih tahu pada Anda. Iya. Saya tuh mempunyai ingatan tentang ayah saya yang waktu sejak saya kecil dengan sekarang beda. Saya tetap ingat peristiwanya tapi dilihatnya dengan cara yang berbeda ketika saya sudah dewasa. Kalau tadi Bapak, anak berapa Pak? 2. Enggak, bukan maksudnya satu keluarga 7 kan? Bapak ini memperebutkan perhatian 1/7. Saya 55 semua anak ayah saya. Berapa induknya? 11. Bayangkan gimana tuh merebut perhatian. Dulu gimana kan gitu kan? Sekarang alhamdulillah saya punya ayah yang persuasif seperti itu. Jadi menurut saya nggak usah khawatir, ibu kalau misalnya ingin mohon maaf ya, nggak usah khawatir kalau kita udah terlanjur keliru. Tapi yang harus dipastikan adalah apakah anak Anda ketemu mentor-mentor kehidupan, ketemu guru-guru kehidupan yang mampu mengajarkan cara memaknai kehidupan. Tidak justru makin dendam pada kehidupan. Nah bisa gitu. Nah sekarang cara lain misalnya saja anak udah kadung nggak suka matematik. Yang Anda inginkan berarti suka matematik. Jangan kasih programnya mulai sekarang kamu tidak suka matematik. Bingung tuh anak. Jadi kalimatnya pun ini tadi ya yang mengatakan kalimatnya pun harus sederhana, langsung dipahami oleh anak. Kalau bahasa KTSP itu harus konkret, operasional, tervisualisasi, terauditori, terkinestetik, gitu ya, terolfaktori, tergustatori, akhirnya Apa gitu? Positif pakai kalimat. dan kalimatnya positif. Nah sekarang ulangi nih. Matematika nih kasus. Matematika nih kasusnya nih. Kabayan lagi nih. Sekarang temennya Kabayan Lamsijan deh. Lamsijan. Iya abah dulu. Kalau Lamsijan mendengarkan suara abah, gerakan ini.
Ya, terima kasih Lamsijan. Lamsijan, sangat mungkin kamu tadi sudah mempelajari matematik dengan perasaan tertentu. Dan mulai sekarang dan seterusnya. Saya jelasin nanti kalimat ini. Tiba-tiba saja pelajaran matematik itu menjadi kamu sukai. Guru matematik yang mengajarnya pun kamu sukai. Dan PR yang kamu terima berkaitan dengan matematik mulai kamu sukai sekarang. Kalau kamu setuju dengan kata apa gerakan jari ini, sampai persetujuan. Oh, kalau nggak setuju gimana? Kalau dia Nggak setuju kan diem, belum tentu kan? Iya. Ulang terus Sampai dia goyang. sampai dia goyang. Nah, kalau makanya anaknya 3. Kalau 5 kata tahajud. Dulu sih begitu. Iya. Oke. Nah kayak gitu. Nah, lakukan kayak gini berapa kali? Ki? Minimal 3 kali atau 7 kali tadi program tadi. Setelah itu apa yang dilakukan oleh ibu? Tinggalkan. Udah, anak biarin aja. 3 kali mengatakan kalimat tadi. 3 kali mengatakan kalimat tadi. Atau 7 kali. Atau 9 kali terserah. Tapi sebisa mungkin adalah sering. Nah, Dalam seminggu berapa kali gitu ya? iya. Dalam seminggu berapa kali? semakin hubungan Anda dekat dengan anak, satu malam jadi. Semakin hubungan Anda jauh dengan anak, butuh bermalam-malam. Karena yang menjadi masalah apa? Emosi Anda dengan emosi anak. Dan saya pernah melakukan kayak gini, melatih dua-duanya. Melatih ibunya, melatih pembantu rumah tangganya. Program pembantu rumah tangganya lebih efektif dibandingkan program ibunya. Dekat. Artinya apa? Attachment-nya. Dekatnya Pak Asep sama pembantu rumah tangga. Oke. Nah ini namanya hipnosleep. Ya. Jadi hipnosleep Ya. ini bisa dilakukan. Ya, baik, makasih. Ya tepuk tangan dulu untuk Pak Asep. Luar biasa.